Selamat sore, Bapak Ibu Jemaat sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Agape. Dan hari ini kita ada di program Renungan Senja atau Renja. Dan kita akan membahas tentang firman Tuhan yang kemarin saya sampaikan, yaitu mengenai kebenaran yang tertukar. Mari kita baca dari perikop yang kita baca kemarin, yaitu Roma 1 ayat 18 sampai 25. Sebab murka Tuhan nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Tuhan nyata bagi mereka, sebab Tuhan telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh, yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ayat yang kedua tiga. Mereka menggantikan kemuliaan Tuhan yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Tuhan dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Di sini kita mau melihat lagi bagaimana dikatakan di ayat 24, karena itu Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Tuhan menyerahkan mereka adalah bentuk, kemungkinan adalah bentuk penghukuman yang terburuk yang pernah dialami manusia. Sama seperti kalau kita sudah tidak peduli kepada orang itu. Kalau kita masih marah, kalau kita masih menunjukkan emosi kepada seseorang, artinya kita masih peduli. Tetapi kalau misalnya sudah diserahkan, sudah menyerah gitu ya, Tuhan udah biarin aja deh. Artinya memang itu adalah salah satu bukti atau tanda bahwa murka Tuhan telah hadir kepada orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya. Apa yang sebenarnya menjadi murka bagi Tuhan adalah kekafiran mereka dan juga ritual-ritual yang sebenarnya hanya menjadi formalitas. Tentu saja dosa juga menghadirkan murka bagi Tuhan, tetapi saya melihat bahwa kepura-puraan, kemunafikan jauh lebih menyakiti hati Tuhan. Dan berbicara tentang menggantikan kebenaran Tuhan dengan dusta. Apa sebenarnya dusta yang dimaksud? Dusta yang dimaksud di sini bukan hanya dusta atau kebohongan, tetapi juga kebenaran yang tidak dimasukkan ke dalam konteks yang benar. Sama seperti pada saat iblis mencobai Yesus, dia mengatakan firman Tuhan, yaitu jatuhkanlah dirimu karena engkau anak Tuhan, maka engkau tidak akan, Tuhan akan Bapa akan mengirimkan malaikatnya untuk menyelamatkanmu dan engkau tidak akan terantuk batu. Itu adalah firman Tuhan. Tetapi ada firman yang lebih benar daripada itu semua, yaitu jangan engkau mencobai Tuhanmu dan hendaklah engkau berbakti kepadanya. Ini dikatakan Tuhan Yesus adalah sebuah contoh bagaimana kita menghadapi sebuah kebohongan yang dibungkus dengan kebenaran. Jadi kita harus berhati-hati. Bagaimana banyak sekali yang kita sering melihat bahwa
orang juga sering memakai ayat untuk membenarkan dirinya gitu ya. Tapi itu tergantung kepada hati orang-orang tersebut. Apakah benar dia menggunakan ayat tersebut? Kita harus berhati-hati. Demikian juga kenapa dikatakan ganti kebenaran Tuhan dengan dusta. Manusia belakangan ini udah lebih sering mendewakan dirinya sendiri, bahkan mengidolakan manusia lain dengan sampai menyamakannya seperti Tuhan. Itu juga harus hati-hati. Juga penolakan manusia, penolakan terhadap kebenaran Injil juga harus hati-hati Bapak Ibu. Pada saat kita sudah menganggap bahwa menyembah itu sudah sudah terlalu kuno gitu ya. Kenapa sih harus sampai berlutut gitu untuk menyembah? Kenapa harus sampai nangis? Padahal Tuhan selalu mengajarkan bahwa kita menyembah dengan segala emosi kita, dengan segala dari dalam diri kita gitu ya. Dusta yang dimaksud juga adalah dusta yang merupakan perkataan iblis, itu bapa segala dusta, yang mengatakan bahwa kita akan menjadi seperti Tuhan, akan menjadi seperti Bapa. Di Kejadian, pada saat dia mencobai manusia, dan itu berhasil. Karena manusia sejatinya selalu sudah seperti Bapa. Gambaran kita adalah gambaran ilahi. Tetapi untuk sama, setara dengan Bapa, untuk bahkan melampaui, bahkan untuk bisa memiliki otoritas yang sama, tentu tidak bisa. Anak adalah anak, Bapa adalah Bapa. Maka kecenderungan manusia untuk mempercayai hal-hal yang tinggi, hal-hal yang belum pernah didapatkannya sebelumnya, itu membuat dia rela untuk menukarkannya dengan kebenaran. Nah, ini kita belum berbicara mengenai kalau kita sudah butuh, tetapi kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan akan memberikannya kepadamu dengan cara yang berbeda, dengan cara yang bukan dari pikiran kita atau rancangan kita, maka kita harus menunggu. Jangan hanya mencoba menghalalkan segala cara untuk mendapatkan satu tujuan, tapi juga kita harus bisa menolak kebenaran dunia untuk mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Gereja pada sore hari ini, dan sekiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan Gereja ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen bila ada yang menjadi masukan ataupun komentar dari Bapak Ibu atau menambahkan dari renungan senja pada sore hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.